Aku Sonya Mirsyana dari SMP Muhammadiyah 3 Bandar Lampung. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan tahap 2 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor UKG 2015-022-95407 dan nomor NIM 2000101039729765. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 tahap 2 Universitas Negeri Surabaya dengan materi sistem pencernaan pada manusia dengan submateri adalah nutrisi dan energi kandungan pada bahan makanan. Praktik pembelajaran ini saya lakukan dengan moda daring menggunakan Google Meet pada siswa kelas 8F sebanyak 7 orang peserta didik. Proses pembelajaran uji kinerja ini saya lakukan dari pukul 9 WIB sampai jam 10.30 WIB. Demikian perkenalan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji uji kinerja dan guru penguji uji kinerja. Berikut adalah video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu Ratu yang soleh dan salehah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Sehat ya, Nak ya? Alhamdulillah. Nah, karena kita masih dalam kondisi pandemi, ingat kita harus menjaga protokol kesehatan. Yang pertama apa? Memakai masker, Mencuci tangan. Yang kedua? mencuci tangan, Memakai masker dan menghindari kerumunan. Insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah, sehat selalu dan dapat dipertemukan kembali pada saat kondisi yang jauh lebih baik dari sekarang ya, Nak ya. Nah, jadi sekarang kita hanya bisa bertatap maya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau minta tolong ketua kelasnya, Jelang, untuk memimpin teman-temannya berdoa, Nak. Baik kawan-kawan, terlebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Sekarang Ibu mau absen dulu. Naila, ada Naila? hadir Bu. Sehat, Nak? Alhamdulillah sehat. Hadir Bu. Sehat ya? Sehat. Dina? Hadir. Sehat sayang? Alhamdulillah sehat Bu. Rizaldi? Hadir. Rizaldi juga sehat kayaknya ya, segar sekali tuh. Gladys? Hadir Bu. Alhamdulillah. Dia? Hadir. Dan Cendikia? Oke, alhamdulillah hadir semua, sehat semua. Jadi kita hari ini akan belajar ya. Sebelumnya Ibu mau tanya, suara Ibu terdengar jelas tidak di tempat kalian? Jelas. Jelas ya. Alhamdulillah kalau jelas. Nah, sekarang sebelum belajar untuk menumbuhkan rasa cinta kita pada Indonesia, Ibu mau minta tolong Naila untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Naila. Mari kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah berdiri jadi pandu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air.
Marilah kita bersama Indonesia bersatu. Hiduplah tanah airku yang padanya untuk Indonesia merdeka yang kecil. Indonesia merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Naila sudah memimpin kawan-kawannya menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah cinta pada Indonesia ya. Ibu mau bertanya nih kepada kalian. Kalian itu selama di rumah beraktivitasnya ngapain saja? Ada yang suka olahraga di sini? Saya, Bu. Oh, Gladys suka olahraga, Jelang juga, Naila juga suka olahraga. Yang suka belajar siapa? Biasa aja sih, Bu. Biasa aja. Dia yang suka belajar ya. Nah, kalian berolahraga, bermain, belajar. Itu kalian mendapatkan energinya dari mana sih? Makanan. Makanan sehari-hari. Dari makanan yang bernutrisi, kata Dina. Nah, tahu dari mana kamu kalau makanan itu bernutrisi? Karena kandungan Apa dia? karena kandungan proteinnya. Karena kandungan proteinnya. Siapa lagi nih? Karbohidratnya. Karena ada karbohidrat, Vitamin. vitamin. Terus Mineral. ada mineral. Oh, jadi karena makanan-makanan nutrisi yang kita makan itu mengandung ada protein ya. Ya. Kata Jelang ada karbohidrat, ada vitamin gitu. Apakah kalian memperhatikan energi dan nutrisi pada makanan yang kalian makan? Misal Rizaldi makan nasi uduk pakai telur. Apakah kalian memperhatikan nih kandungan nutrisi dan energi dari makanan itu? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Langsung makan aja gitu. Dina langsung dimakan aja. Penting enak, Bu. Oh, yang penting enak ya. Pokoknya kalau enak langsung dimakan ya, tanpa diperhatikan kandungan nutrisi dan energinya ya, Nak ya. Nah, karena itulah makanya pentingnya kita untuk mengetahui berapa banyak kandungan energi yang tersimpan pada makanan. Supaya apa? Supaya kita dapat mengatur jumlah kalori pada makanan yang kita makan untuk melakukan aktivitas. Ya, muncul, Nak. Udah, Bu. Sudah, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang nutrisi dan kandungan nutrisi pada bahan makanan. Kompetensi dasar dari materi kita hari ini adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang terhubung dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan pada sistem pencernaan. Lalu kita akan menyajikan hasil pendidikan terkait pencernaan mekanis dan kimiawi. Nah, pelajaran kita hari ini nih, Nak, yang pertama nih, kita peserta didik kalian mampu untuk merumuskan masalah otentik pada materi nutrisi dan kandungan bahan makanan. Lalu kalian pun mampu menjelaskan apa sih kandungan nutrisi itu. Selain itu, kalian mampu mengidentifikasi jenis kandungan pada nutrisi. Peserta didik mampu mengidentifikasi asupan nutrisi, dan yang terakhir ibu hamil kalian mampu merancang menu harian untuk mencukupi energi yang dibutuhkan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, materi kita hari ini adalah nutrisi dan energi pada makanan. Nah, siapa nih yang tadi pagi sudah sarapan?
Saya, Bu. Ya, Bu. Oh, dia sarapan pakai apa, Nak? Nasi goreng, Bu. Nasi goreng. Kalau Jelang? Belum sarapan, Bu. Oh, belum sarapan, berarti masih lemas apa tetap kuat nih? Masih kuat lah. Masih kuat. Ada yang sarapan pakai sayur dan minum susu? Saya bening. Oh, makan pakai sayur bening. Nah, ini adalah contoh-contoh sarapan yang biasa kita konsumsi. Lalu biasanya habis sarapan kita ngapain? Beraktivitas. Aktivitas. Nah, ini sekolah kita tercinta nih, Nak, ya. Jadi aktivitasnya ada yang olahraga, ada yang bermain, ada yang belajar. Nah, itu adalah aktivitas kita sehari-hari. Nah, biasanya kalau kita sudah beraktivitas, apa yang terjadi pada tubuh kita? Ayo, apa yang terjadi pada tubuh kita setelah kita beraktivitas? Kelelahan, kekurangan energi, Kekurangan energi. Menguras energi. Kenapa, Nak? Menguras energi. Menguras energi. Jadi kalau energinya terkuras, apa yang terjadi pada tubuh? Lemas. Keluarkan keringat, Bu. Akan menjadi lemas. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan dari ilustrasi di atas? Lalu buatlah pertanyaan dari apa yang sudah kamu simpulkan. Nah, ayo, apa yang bisa kamu simpulkan dari gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi? Ada yang punya pendapat, Nak? Siapa yang mengeluarkan pendapatnya? Setelah beraktivitas, mengapa kita masih lemas ya, Bu? Oke, pertanyaan bagus dari Gladys. Sekarang siapa lagi yang mau bertanya, Nak? Makanannya berubah menjadi energi supaya kita bisa belajar. Oh, jadi dari gambar tadi menurut Naila, makannya sudah dirubah menjadi energi. Kalau energi habis, kenapa kita bisa lemas ya, Bu? Kalau energinya habis, kenapa kita bisa lemas? Nah, ayo anak-anak, hal itu bisa terjadi nih. Pertanyaan dari Dina tadi, mengapa setelah kita makan dan beraktivitas kok kita bisa menjadi lemas ya? Karena energi yang digunakan besar. Oh, energi yang digunakan besar. Yang punya pendapat lain? Bu, apakah makanan yang kita konsumsi tidak mencukupi kebutuhan kita ya, Bu? Makanannya kurang banyak kali, Bu, makanya lemas. Banyak jadi ngantuk, Jelang, bukan lemes. Mungkin makannya banyak, Bu, tapi kalorinya sedikit. Makan banyak yang kalorinya ya, Nay. Iyalah, biar bertenaga, nggak gampang lemas. Terus bagaimana kita tahu makanan kita banyak kalorinya? Nah, ayo siapa yang mau bantu menjawab pertanyaan Jelang? Bagaimana kita mengetahui banyak kalori dari makanan yang kita makan? Itu ada, Bu, jumlah makanan yang berkalori. Oh, berarti Gladys sudah baca ya modul yang Ibu share ya, Nak ya, untuk pembelajaran Sudah, Bu. ya. Alhamdulillah. Yang lain sudah baca juga? Sudah dong, Bu. Alhamdulillah. Jadi kita harus menghitung kalori yang ada di makanan kita ya, Bu. Emang kalori yang dibutuhkan orang itu sama ya, Bu? Beda lah, Dina. Masa orang yang tiduran sama yang belajar kayak kita, kalorinya sama? Ah, benar sekali, Nak. Jadi kalori yang dibutuhkan setiap orang atau energi yang dibutuhkan setiap orang itu akan berbeda-beda sesuai dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, sekarang coba kalian rumuskan, kita satukan persepsi. Apa sih masalah yang akan kita cari solusinya hari ini? Silakan, Dina. Menurut saya, Bu, kita harus perlu menghitung kalori yang ada di tubuh kita untuk menjalankan aktivitas. Betul nggak, Bu? Oke, pinter sekali, Dina. Bagaimana yang lain? Apakah setuju dengan rumusan masalah yang dikemukakan oleh Dina? Setuju. Setuju, Bu. Oke, kalau sudah sepakat semua, berarti kita hari ini udah satu persepsi. Kita akan menyelesaikan masalah, yaitu bagaimana kita menghitung jumlah energi yang tersimpan pada bahan makanan yang kita konsumsi sehari-hari agar kita dapat mencukupi kebutuhan energi
pada aktivitas kita ya Nak ya. Begitu ya Nak ya. Nah oke, Iya. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, jadi nanti dia, Dina, Naila, dan Jelang itu satu kelompok ya, kelompok 1. Lalu Rizaldi, Gladys, dan Cendikia itu kelompok 2 ya Nak ya. Kalian akan berdiskusi terkait dengan nutrisi pada bahan makanan dan energi pada bahan makanan. Nanti akan Ibu bagikan LKPD, akan Ibu share LKPD-nya di grup kelas ya Nak ya. Jadi tolong dikerjakan. Nah sebelumnya Ibu akan breakout. Ini akan Ibu breakout ujung kita. Jadi nanti kelompok 1 akan masuk ke link kelompok 1 dan kelompok kedua akan masuk ke link kelompok 2. Paham ya? Paham Nak? Diskusi kali ini Ibu akan melakukan penilaian sikap ya dan penilaian keterampilan juga. Jadi Ibu akan menilai kalian keaktifan kalian dalam berdiskusi, kemampuan kalian mengemukakan pendapat ya. Jadi tolong diskusinya dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh. Paham ya Nak ya? Apa aja ya alat dan bahannya? Kita panduannya dari mana ya? Itu kayaknya di buku modul yang Bu Ratu share ada deh. Itu yang di buku jurnal yang Ibu Ratu share itu juga bagus loh. Ya, alat dan bahan beres sudah ketik. Jadi langkah kerjanya gimana nih? Kata aku, langkah pertama kita nulis makanan yang kita makan hari ini. Nah, kelompok 1 diskusinya sudah sampai mana Nak? Masih menghitung jumlah kalori makanannya, Bu. Oh lagi ngitung jumlah kalorinya. Ada kendala tidak? Bu, nanti jumlah kalorinya kita jumlahkan semua ya Bu? Oh iya, jadi kita jumlahkan semua kalori makanan yang sudah kalian tulis. Nanti kita lihat berapa besar kalorinya. Begitu. Ini kalian menghitung kalorinya, panduannya dari mana Nak? Dari jurnal yang Ibu beri. Jurnal saja. Dari modul juga, Bu. Oh modul yang Ibu share ya Nak ya di grup ya. Oke, pinter. Oke, lanjutkan. Lanjutkan mengerjakan LKPD-nya dan berdiskusinya ya. Oke, anak-anak kelompok 2 gimana nih hasil diskusinya? Masih menghitung Bu, tapi kalorinya kok sedikit ya Bu? Kalorinya sedikit. Bu, kalau kalorinya kurang banyak gimana, Bu? Nah, ayo kalian nih satu kelompok nih, kelompok kedua. Ayo diskusi nih. Kalian berdiskusi gimana caranya mencari solusi dari kekurangan kalori yang terjadi di kelompok kamu. Apa kita harus membuat daftar makanan ya Bu, yang makanan yang kita konsumsi? Boleh, bagus itu idenya. Jadi mau kayak mana? Kalian mau bikin konsepnya seperti apa? Apa kita buat kayak atlet-atlet itu ya, Bu? Kalau misalnya kita sarapan apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa? Nah, Jadi jadwal bagus itu, bener. Kelompok kedua ini hebat sekali bisa menemukan solusinya ya. Iya, dibikin daftar menu. Kalau atlet-atlet itu ada sih sarapan paginya, nasinya berapa, sayurannya apa. Iya, jadi nanti kalian buat ini ya, daftar menunya seperti apa. Yang menurut kamu kalorinya cukup untuk aktivitas sehari-hari. Oke, bisa dilanjutkan ya Nak ya? Oke, kalau dilanjutkan silahkan dilanjutkan, tapi tetap Ibu pantau ya. Ibu matikan dulu kamera Ibu, silahkan berdiskusi. Gimana nih Nak hasil diskusinya Nak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Rizaldi sudah bergabung, sudah lengkap. Sekarang Ibu akan mempersilahkan kelompok 1 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Cayeni Fitri, mewakilkan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan materi ini. Langkah kerja 1. Catat menu yang dimakan sejak pagi.
2. Tuliskan di tabel pengamatan. 3. Mencari jumlah kalori dan makanan. 4. Menghitung jumlah kalori sarapan, makan siang, dan jajan. Yang kelima, menjumlahkan semua kalori yang kita makan. Oke, lanjut. Yang pertama, sarapan. Menunya nasi, ayam goreng, dan es teh. Kalori dari nasi sebanyak 130 kalori, ayam goreng 307 kalori, dan es teh 90 kalori. Jumlah energi 527 kalori. Yang kedua, makan siang. Menunya bakso, siomay, dan teh gelas. Kalori dari bakso yaitu 606 kalori, siomay 309 kalori, teh gelas 175 kalori. Jumlah energi 1090 kalori. 2. Berdasarkan tabel pengamatan yang buat jenis nutrisi, apakah yang mempunyai jumlah kalori yang besar? Jelaskan. Yang mempunyai kalori yang tinggi adalah ayam goreng, bakso, dan siomay yang termasuk protein. 3. Bagaimana caranya agar kamu dapat memenuhi kebutuhan gizi harian kamu? Dengan mengkonsumsi makanan dengan jumlah energi yang dapat mencukupi energi yang dibutuhkan tubuh. 4. Berdasarkan hasil diskusi yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan? Untuk mencukupi energi yang dapat mencukupi kebutuhan energi yang tinggi, kita harus menghitung kalori yang ada dalam makanan agar kita dapat tahu jumlah energi yang sudah kita konsumsi. Sekian Bu presentasi dari kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1 yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu daftar menu makanan untuk mencukupi energi harian kita. Oke, coba silakan Ibu mau lihat nih hasil rancangan kelompok 2 seperti apa. Oke, menu untuk perempuan ya Bu. Sarapan, nasi goreng kalorinya 630, telur goreng 102 kalori, susu 150 kalori. Dan makan siang, nasi 400 kalori, ayam goreng 307 kalori, sayur sup 110 kalori, buah apel 116 kalori, dan gelas 80 kalori. Snack, yaitu mie ayam 500 kalori, jus jeruk 112 kalori, total asupan kalorinya 2507 kalori. Oke, pinter. Lanjut Kak. Dan untuk menu laki-lakinya, sarapan nasi goreng 630 kalori, telur goreng 102 kalori, ayam goreng 307 kalori, dan susu 150 kalori. Dan untuk makan siangnya, nasi 400 kalori, ayam goreng 307 kalori, tahu goreng 70 kalori, sup sayur 110 kalori, dan buah apel 116 kalori, dan gelas 80 kalori. Dan untuk snacknya, mie ayam 500 kalori, dan jus jeruk 112 kalori. Total asupan kalorinya 3049 kalori. Oke, hebat. Berarti kalian sudah bisa merancang menu makanan. Nah, Ibu mau tanya nih, ini dapat total asupan kalorinya bahwa yang perempuan 2.500, yang laki-laki 3.049 kilokalori ini, patokannya kalian dari mana? Dari modul yang Ibu bagikan itu Bu, di situ ada kriteria untuk asupan laki-laki dan perempuan. Oke, jadi memang begini nak ya, kalau laki-laki itu membutuhkan energi yang jauh lebih banyak daripada perempuan ya.
Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok 2 atas presentasinya. Kalian kelompok 1 dan kelompok 2 luar biasa ya, sudah berani melakukan presentasi dan melakukan diskusi dengan sangat baik. Setelah melakukan diskusi dan tadi kita sudah menyaksikan presentasi dari kawan-kawanmu, menurutmu bagaimana cara kita untuk mengcover kebutuhan energi kita yang tinggi? Dengan memakan makanan yang jumlah kalorinya sesuai dengan aktivitas kita, Bu. Oke, ada yang punya pendapat lain selain dia? Sudah setuju semua Bu sama pendapat dia Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah setuju semua. Jadi, apa yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini? Setiap orang kan mempunyai kegiatan aktivitas yang berbeda-beda. Jadi kebutuhan energi dan kalorinya pun berbeda-beda, Bu. Kalau aktivitas yang tinggi seperti belajar dan olahraga berarti energi yang dibutuhkan banyak, Bu. Yang dibutuhkan akan lebih banyak. Kita harus mengonsumsi makanan yang cukup untuk energi kita, Bu. Oke, bagus sekali anak-anak ibu sudah bisa menyimpulkan materi untuk pembelajaran kita hari ini ya. Jadi benar kata teman-temanmu, kata Dina, Naila, dan Gladys bahwa konsumsi energi itu tergantung dari jenis aktivitas dan juga dari usia serta jenis kelaminnya ya dan aktivitasnya. Ya Nak ya, alhamdulillah kalau kalian sudah bisa memahami materi hari ini. Apa yang terlihat di layar kalian? Tumpeng gizi. Oke, tumpeng gizi ya. Jadi untuk mencukupi kebutuhan energi kita juga harus memakan makanan yang seimbang. Nah, ini adalah tumpeng gizi namanya. Kalau di kelas 7 kita sudah belajar tentang piramida makanan. Nah, di kelas 8 ini kita mempelajari tentang tumpeng gizi, tentang nutrisi dan kebutuhan energi ya. Jadi disesuaikan dengan aktivitas fisik juga ya, Nak ya. Nah, ini adalah makanan pokok yang wajib kita makan, lalu ini buah-buahan, air mineral, ingat itu wajib untuk mencukupi kebutuhan mineral dalam tubuh kita dan batasi gula dan garam. Nah, lihat ini. Ini adalah tabel kebutuhan energi sesuai dengan jenis kelamin. Yang tadi kelompok kedua sajikan itu mengambil literasinya dari sini ya. Terlihat di sini kalau usia kalian tuh umurnya 14 tahun ya. 14 tahun, ini adalah kebutuhan energi yang kalian butuhkan dari yang aktivitasnya ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau yang cuma tidur-tiduran saja sama yang belajar, bekerja itu membutuhkan jumlah energi yang berbeda. Semakin berat aktivitasnya, maka akan semakin banyak pula energi yang dibutuhkan. Nah, di sini adalah tabel daftar menu makanan dan jumlah kalorinya. Jadi kalian bisa sering-sering literasi Nak, membaca buku tentang nutrisi. Berapa banyak sih kandungan kalori dari makanan yang kalian makan supaya kalian dapat menghitung besar kebutuhan energi untuk aktivitas kalian sehari-hari. Sampai sini paham Nak? Paham. Oke, alhamdulillah kalau paham. Ibu kasih jempol 2 untuk anak-anak ibu hari ini ya. Sudah presentasinya berani, diskusinya juga sangat aktif ya, sudah bisa mencari solusi dari masalah yang kalian temukan di LKPD. Sekarang ibu mau bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan Bu. Gladys senang belajar hari ini Nak? Menyenangkan sekali Bu. Cendikia senang? Senang Bu, senang banget. Oke, apalagi nih yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini? Saya jadi tahu Bu kalori setiap makanan, jadi jangan asal makan. Nah, benar. Berarti sekarang kalau makan nih, mau nanti makan siang, dilihat dulu, waduh nasinya berapa kalori nih, sayurnya berapa kalori nih, ayamnya berapa kalori. Jadi kita bisa memantau kebutuhan energi kita ya. Alhamdulillah kalau pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Sekarang Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian ya. Nanti kalian isi evaluasinya.
ya nak ya. Jadi soalnya esai, jadi bisa kalian kerjakan. Nanti linknya akan Ibu bagikan, ya nak ya. Nah, ini adalah soalnya penilaian nutrisi dan energi pada bahan makanan. Jadi tulis nama dan kelasnya. Ada 3 soal di sini. Tolong dijawab dengan benar, dengan baik, ya nak ya, yang jelas. Oke, silahkan dikerjakan soalnya anak-anak. Alhamdulillah sudah dijawab ya Pak ya. Oke, pinter-pinter anak ibu ya, sudah bisa membuat rancangan menu ternyata ya untuk atlet ya. Oke, terima kasih anak-anak ibu yang hebat sudah mengerjakan soal evaluasinya. Nanti akan ibu nilai ya dan ibu beri komentar dari jawaban kalian ya, akan ibu beri pembalasan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anak hebat Bu Ratu. Besok minggu depan kita akan mempelajari tentang bagaimana kita membuktikan nutrisi yang terkandung pada bahan makanan yang sudah kita makan. Ya, jadi tolong dibaca modul yang sudah Ibu share ya di PPT yang sudah Ibu share, lalu jurnal-jurnal yang sudah Ibu share di grup juga tolong dipelajari ya nak ya. Terima kasih atas waktu kalian, atas kedisiplinan kalian dan semangat kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ya. Boleh live ya, Ibu ucapkan terima kasih ya nak ya.